Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin nufus wa nuran lil bashair wa tariqan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa pimpinan cabang Muhammadiyah Sumber Pucung rahimakumullah. Pertama, dari hati yang paling mendalam, tentunya sudah sepatutnya dan sepantasnya lah kita senantiasa bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada pagi hari yang penuh berkah ini, walaupun cuaca hujan mulai kemarin malam, tetapi alhamdulillah kita masih diringankan langkah kita untuk mencari ridha Allah. Mudah-mudahan ini semua adalah merupakan tanda bahwasanya kita adalah termasuk hamba-hambanya yang dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, shalawatullah wa salamuhu, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita termasuk dicatat sebagai pengikut beliau. Itulah Muhammadiyah, pengikut Kanjeng Nabi Muhammad. Di pagi hari ini mudah-mudahan dipersaksikan oleh malaikat. Karena kalau ada majelis ilmu seperti ini, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu langit, dipamerkan kepada para malaikat. Itu malaikat hambaku di Sumber Pucung itu. Masa udan-udan masih mau hadir ke masjid. Malaikat bertanya itu, "Senaoso kali ngantuk Gusti, gak apa-apa." Wong anjen yo sik isu tetap akan dicatat. Dan mudah-mudahan keistiqomahan kita ini akan berlanjut sampai nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena waktu pagi ini adalah waktu yang secara khusus Rasulullah itu mendoakan umatnya di waktu pagi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Itu salah satu doa Rasulullah untuk umatnya. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di pagi harinya. Dan Rasulullah SAW menjamin, man sholatal subhi fi jama'atin, barang siapa yang menunaikan ibadah salat subuh berjamaah wa huwa fi dhimmatillah, maka orang itu berada dalam jaminan Allah. Kalau kita sudah dijamin oleh Allah, kita tidak butuh jaminan-jaminan yang lainnya. Jadi kita sudah mengawali hari ini dengan ibadah salat subuh berjamaah, kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Yang ini tidak semua orang diberi hidayah seperti ini. Apalagi di hari Ahad seperti ini, di hari libur seperti ini. Kok jenengan masih
Ya, purun rawuh dan majelis ilmu seperti ini adalah satu nikmat yang luar biasa. Yang ketiga, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kajian ini. Anggaplah ini kajian akhir tahun. Karena ini adalah hari Ahad terakhir, Pak. Hari Ahad terakhir di di tahun 2024. Maka kajian kita adalah kajian muhasabah, kajian tazkiyatun nafas. Kita merenung-renungkan tentang diri kita sendiri, bukan orang lain, diri kita sendiri. Karena kalau seorang pelajar itu ingin tahu progres atau perkembangan dari studinya, maka dia itu nanti per semester diberi raport. Kalau seorang pedagang ingin tahu progres dari dagangannya, itu ada neraca rugi laba. Itu akan bisa diketahui. Nah, manusia itu nanti akan berhadapan itu dengan yang namanya mizan, dengan yang namanya pengadilan Allah. Ada yang rapotnya itu diberikan dari sebelah kanan, ada yang dari kiri, ada yang dilemparkan begitu saja. Maka di dalam Al-Quran tadi dibaca oleh Abah Jainal, surat Al-Hasr ayatnya nomor 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Ayat ini diawali dengan Nidaur Rahman. Nidaur Rahman itu panggilan kasih sayang dari Gusti Allah kepada hambanya yang dicintainya. Wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah engkau kepada aku. Yang kemudian takwa ini kita fahami, penjelasan ringkasnya adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Setelah itu apa perintahnya? Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri, setiap kita ini melihat apa yang telah dia lakukan di hari lalunya untuk masa depannya. Yang para ulama tafsir sepakat yang dimaksud lighad untuk masa depan itu adalah liyaumil akhirah, untuk akhiratnya. Jadi dunia ini adalah kesempatan kita mengumpulkan bekal akhirat. Bukan kesempatan kita untuk bersenang-senang. Ya senang-senang bolehlah, tapi semua itu harus mengacu dan menuju kepada kehidupan akhirat. Maka waktu itu kan ada 3, ada masa lalu, ada masa kini, dan ada masa depan. Masa lalu adalah kenangan. Sing wis ya wis. Tapi untuk kita renungi itu. Kelemben roti. Biyen saiki. Dan masa kini adalah merupakan kenyataan yang harus kita hadapi. Termasuk jenengan harus menghadapi kenyataan ketemu dengan antok. Dan ini takdir, Pak. Takdir. Jadi mboten usah terus grundel. Tak belani udan-udan ngledek ae arek cilik maneh to. Wis suwe gak rene teko-teko maneh. Tapi ya ini alhamdulillah, ini qadarullah, ini takdirnya Gusti Allah. Dan ada masa depan. Masa depan itu adalah merupakan harapan. Nanti kita akan kepingin, Pak, di akhirat itu kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang beruntung. Maka ini yang harus kita koreksi. Apa yang harus kita koreksi? Tentu adalah dosa-dosa kita. Karena kesempatan hidup ini sesungguhnya hanya 2 saja. Yang pertama memperbanyak amal solih. Yang kedua memperbanyak tobat. Pun ngeten tok. Kalau kita punya proyek bangun rumah, bisa selesai bisa tidak. Toh kalau tidak selesai akan dilanjutkan oleh anak-anak kita. Kalau kita punya keinginan yang
sifatnya itu duniawi, itu bisa iya, bisa tidak. Tetapi ketika itu kaitannya dengan kehidupan akhirat, seperti jenengan kok purun ngaji dalam keadaan hujan-hujan seperti ini kan karena jenengan yakin ada akhirat. Ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Bahasanya orang Panjen, ada life after death. Life after death, hidup sesudah mati. Karena perjalanan hidup kita ini tidak diakhiri dengan kematian, tetapi dengan kehidupan. Orang mati itu sebentar apa lama, Pak? Sebentar. Makanya dikatakan dalam Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan mencicipi. Nyicipi itu tidak banyak. Lek aken itu dahar. Lek nyicipi gede, titik. Jadi mati itu hanya mencicipi, hanya sebentar. Setelah itu dia akan hidup lagi dalam kehidupan yang abadi. Lanjut saya kalau terus kita sudah kembali ke sana tibae rapote wae elek, kan nggih medeni. Ya kalau sekarang di dunia ini kita salah, masih bisa kita perbaiki. Salah perhitungan misalnya, bisnis rugi 100 juta misalnya, ya masih ada kesempatan memperbaiki. Kalau terus urip salah, apa ndak dibilang min dalik. Kalau anak sekolah ulangan oleh sih ada remedi. Masih ada kesempatan memperbaiki. Tapi hidup kita itu salah. Kita sudah terlanjur bergelimang dengan kesenangan-kesenangan dunia, tiba-tiba saatnya itu datang, ternyata kita belum punya bekal, kembali ke kampung akhirat. Padahal perjalanan akhirat itu perjalanan yang sangat panjang. Ya walaupun bisa masuk surga, Pak, ada jaminan kalau kita sudah beriman itu masuk surga. Tapi kemarin itu hadisnya di kitab Al-Lu'lu' wal Marjan itu kita temukan ya, ngaji di Pak Yusuf di Masjid Nurul Qayyimah. Pas hadis itu menerangkan tentang orang yang terakhir masuk surga. Siapa itu? Akhriju minan nar man kana fi qalbihi walau misqala habbatin min khardalin min iman. Allah Ta'ala perintah setelah yadkhulu ahlul jannah jannah wa yadkhulu ahlun nar nar. Setelah para penghuni surga itu masuk surga, para penghuni neraka itu masuk neraka, Gusti Allah itu perintah kepada malaikat, iku lho wis saiki golek ono dalam neraka itu. Siapa yang dalam hatinya masih ada iman, walaupun hanya sebesar biji sawi, angkat dia. Tapi nggih pun ledeh. Pun ledeh. Sampai malaikat itu tidak mengenali itu. Jangankan api neraka ya, api donya mana kena nyelomot itu ingin ngerusak. Tapi masih ada kesempatan. Tapi wis kapok tenan iki, kapok tenan wis. Itu orang yang terakhir masuk surga. Golongan orang-orang ini gua iman, maca syahadat sekali seumur hidup. Pasti jago buldok niku. Dibimbing Pak Mudin. Mantu-mantu ya gak sembayang. Ya mlebu swarga tapi kuweri sudah tak tahu berapa ribu tahun sudah. Tapi karena dia masih pernah mengucapkan la ilaha illallah, dia bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka dia akan dikeluarkan. Mudah-mudahan kalau kalian jenengan termasuk yang masuk surga tanpa mampir. Amin ya rabbal alamin. Salah satu usahanya gini ki, mangke rapoti kudu sing apik. Maka yang harus kita koreksi itu tadi dosa-dosa kita itu bagaimana? Karena dalam suatu hadis Rasulullah itu bersabda, Innal abda idza ahta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba kalau dia itu melakukan perbuatan dosa, maka nukitat fi qalbihi akan dititikkan dalam hatinya itu nuqtatun sauda, setitik noda hitam dalam hatinya. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbu. Kalau dosa yang dia lakukan itu kemudian segera dia taubati, segera dia istighfari, maka niscaya titik hitam tadi itu akan terhapus.
Umpama kaca ngoten bening kembali. Sebaliknya wa in ada zida fiha hatta taqwa qalbah. Tapi kalau dosa itu diulang-ulang, tidak ditobati, sampai akhirnya noda-noda hitam itu dalam hatinya menjadi al-ngetelu. Sehingga hatinya menjadi hati yang keras, hati yang atos. Nah, hati yang seperti ini Bapak Ibu, kalau diberi nasihat oleh siapapun, jangankan ya oleh arek cilik seperti Antok ngaten niki, celukno kiai sewu. Sing serbane niku kaya Superman niku. Tas bae mriki Blitar niku. Disuruh menuturi, menasehati orang yang hatinya penuh dengan dosa, maka akan al-pa'pa'u wal pancetu. Sebab dia sudah terkena penyakit al-mokongu wal cengel. Itu yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala wa huwa ron. Itu yang dinamakan dengan ron. Ron bahasa Arab gitu. Dalam bahasa Jawa kan ron itu godong, Pak. Di dalam bahasa Arab ini, ron itu artinya hijab yang menutupi hati tadi, sehingga tidak mempan nasihat kebenaran. Yang dalam bahasa Quran surat Al-Baqarah ya, dinyatakan oleh Allah Ta'ala innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Percuma saja mereka itu diberi nasihat atau tidak. Itulah yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Mutaffifin ayat nomor 14. Kalla bal rona ala qulubihim maka yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang mereka lakukan itu telah menutupi hatinya. Jadi dosa-dosa itu telah menutupi hatinya. Maka materi kita pada pagi hari ini adalah 10 perkara yang akan bisa menghapus dosa. Sehingga diharapkan nanti kita kembali kepada Allah Ta'ala dalam keadaan neraca kehidupan kita itu timbangannya lebih banyak kebaikannya daripada kejelekan. Dan itu adalah hari yang paling bahagia. Ketika kita terima rapotnya api. Sehingga masuk surganya itu dipersilakan oleh para malaikat penjaga surga. Salamun alaikum tibatum fadkhuluha khalidin. Salam sejahtera untuk Anda semua. Selamat ya, selamat. Anda telah lulus. Masuklah ke dalam surga. Jadi mlebu swarga kali mlebu neraka niku carane pun mboten padha, Pak. Lek mlebu neraka dijongkrokno, Pak. Mlebu neraka dijongkrokno. Malaikat mengatakan itu. Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yundirunakum liqa'a yaumikum hada. Apa kamu tidak pernah mendengar dulu nasihat? Kok pancet ae awakmu? Ngono dijongkrokno. Nggih padha karo wong ten manten ambek penjara kan gak padha, Pak. Lek ten manten kan nak terima tamu nih. Terima tamu mesti dipacai ganteng mbek ayu, Pak. Dipilih sing ganteng mbek sing elek. Kok kula gak payu terima tamu, Pak. Kok tamune malah guyu iki dagelan ta. Jadi masuk surga itu ada terima tamunya. Salamun alaikum tibatum fadkhuluha khalidin. Salam ya, salam sejahtera bagi Anda semua. Lek mlebu neraka dijongkrokno padha karo napa? Polisi nglebokno malih nang penjara itu dijongkrokno. Tidak ada ceritanya terus polisi, "Ayo silakan masuk maling." Maling. Tidak ada. Maka mudah-mudahanlah Bapak Ibu dengan kita ini istiqomah berjamaah, nanti kita di akhirat akan mendapatkan kebahagiaan. Dan itu adalah merupakan kebahagiaan orang-orang yang beriman. Para jamaah rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa dosa ini adalah merupakan sumber petaka, baik di dunia maupun di akhirat. Seorang suami kalau dia itu sudah mengkhianati istrinya atau sebaliknya, itu adalah sumber petaka karena dia telah berbuat dosa. Seorang ayah ketika dia sudah nafkahi keluarganya dengan sesuatu yang haram, itu sumber petaka. Ya petaka dunia, ya petaka
akhirat. Betapa kalau orang itu sudah menafkahi keluarganya dengan sesuatu yang haram, maka nanti keluarga itu akan jauh dari rahmat Allah. Apa ndak medeni itu? Jadi kalau ada anak dituturi angel, itu jangan keburu menyalahkan anaknya, Bapak Ibu. Lihat dulu bapak. Arek niki biyen lahire ning diadani apa dipisui. Kan ngoten. Terus dinafkahi dengan sesuatu yang haram atau yang halal. Itu berpengaruh. Belum lagi kalau orang itu sudah kemasukan barang yang haram, ini yang paling medeni, Pak. Gusti Allah tidak bakal mendengarkan doa kita. Itu hadisnya sahih. Jangan bisa buka kitab tipis judulnya Hadis Arba'in An-Nawawi. Itu ada kumpulan 42 atau 44 hadis itu. Satu di antaranya ada hadis itu. Ya, dikisahkan oleh Rasulullah SAW. Summa dzakara rajulun yudilu safara as'asa akbara yamuddu yadayhi ila sama'i ya rabbi ya rabbi. Ada orang itu yang dia itu ya badannya itu bajunya itu kusut seperti orang yang dalam perjalanan. Padahal Bapak Ibu, orang yang sedang safar, orang sedang dalam perjalanan itu adalah saat di mana doanya mustajabah. Makanya jangan lungo-lungo napa rekreasi napa-napa, banyak-banyaklah istighfar. Itu saat yang mustajabah itu. Lah niki wong niki musafir, mestinya doanya itu mustajabah. Tetapi dia itu bermohon kepada Allah Ta'ala, ya Rabbi dengan bait-bait doa yang dia ucapkan. Tapi Allah Ta'ala tidak mengereken itu ya. Menggubris. Bahasa gampang mau dongo sampai muruh, Gusti Allah tidak merespon. Apa sebabnya? Dawuh Kanjeng Nabi, wa mat'amuhu haram. Makanan yang dia makan, dia dapatkan dari cara yang wa masrabuhu haram. Minuman yang dia minum dia dapatkan dari yang haram. Wa malbasuhu haram. Pakaian yang dia kenakan dia dapatkan dari sesuatu yang haram. Makanya kalau kita membaca hadis ini, lawan apa Pak, korupsi sampai 271 triliun itu udah menopo. Toh juga yang kita makan hanya satu piring. Dampaknya itu loh medeni. Itu salah satu contoh betapa dosa ini akan membawa bencana dan petaka di dunia dan di akhirat. Di dunia pun boten tenang Pak koruptor itu Pak. Ono polisi liwat teman-teman wis dredeg. Padahal polisi mau lihat kok dinas. Ya karena perasaannya sendiri tidak akan tenang itu. Dosa itu akan menggalaukan hati seseorang. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 30 itu berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan musibah apapun yang menimpa dirimu itu ya karena perbuatanmu sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemaafan terhadap kesalahan-kesalahan hambanya. Dan ini berarti kita sama Gusti Allah itu diajak ngomong. Maka kunci penghapus dosa itu ada 10. Mudah-mudahan selesai 15 menit. Kan ini sampai jam 5 toh? 5.10. Pinten? 5.10. Dan selesai berarti 25 menit. Supaya kula mboten enggak ada PR katanya. Oke. 10. Dosa ini pula lah para jamaah rahimakumullah yang menyebabkan terusirnya Nabi Adam dari surga. Jadi sebenarnya kalau kalian jenengan ini produk swarga, kembalilah ke surga. Gusti Allah ini kepinginnya ngoten. Lah kok menungso dhewe sing ngerusak awake. Karena mbah kita dulu kan penghuni surga. Tapi karena berbuat dosa, yaitu memakan buah larangan, maka terusirlah Nabi Adam alaihissalam dari surga. Dan orang itu nanti tidak akan bisa kembali ke surga sebelum dosa-dosanya itu dibersihkan. Ngoten niku Pak maksudnya.
Makanya wau niku mampir sik nang neraka dalam rangka niku. Karena surga itu tidak akan bisa ditempati oleh orang yang melakukan perbuatan dosa sebelum dia mendapatkan maghfirah, ampunan dari Gusti. Maka nanti ketika kita terima rapot ada dua golongan itu. Wa amma man khaffat mawazinu. Adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah. Sebelum ini wa amma man sakulat mawazinu wa huwa fi 'aishati. Siapa yang nanti berat timbangan kebaikannya, maka dia mendapatkan kehidupan yang menyenangkan. Dimasukkan ke dalam surga tadi itu dengan sambutan malaikat yang luar biasa. Yang surga itu kenikmatannya tidak bisa kita bayangkan, Bapak Ibu. Di sana ada sungai susu, ada sungai madu, ada tanaman-tanaman buah-buahan, ada jahe. Tadi nek kate STMJ mek cukup nyeduk tok susu, telur, madu, jahe. Itu surga. Tajri min tahtihal anhar, mengalir-ngalir sungai-sungai. Beda dengan neraka. Buahnya saja buah yang berduri, namanya buah zakum. Minumannya itu besi yang dipanaskan. Maka wa amma man sakulat mawazin, orang yang berat timbangan kebaikannya, dia itu akan mendapatkan isyatir radiyah, kehidupan yang menyenangkan, berbahagia. Kaya arek napa niku sekolah diumumno ranking 1. Wow, semua mengucapkan selamat, ibunya ngasih hadiah, mbaknya ngasih hadiah. Betapa bahagianya itu. Sebaliknya wa amma man khafat mawazinu, adapun orang yang timbangan kebaikannya jelek, amal kebaikannya ya itu aja, belum sempat beramal banyak wis kesusu mati. Niku padha karo wong lunga gak duwe sangu, ngepres. Bisa kita bayangkan itu betapa repotnya itu. Nang Surabaya sangu 50.000. Sepurita paling boten 10.000 15.000. Makanya katene marung mesti ndelok daftar harga iku. Iki soto piro iki? Golek ngombe sak mene. Karen aku mulene itu bepergian dengan sangu yang ngepres. Coba kalau kita lunga itu sangunya banyak. Nggawa sopir, nggawa motor dhewe, Pak, jenenge sangune kathah. Katanya saya nggak usah kandel, cukup ATM atau saldo. Sekarang kan bayar ngeten tok, klik ngeten tok. Dadi nek sakniki wonten wong domete kandel, niku boten wong sugih, wong desa. Katanya mek ngoten warung, golek warung sing enak. Kono lho, ndek warung apa nguling Malang kono lho. Rawone sak napa? Sak piring 50.000. Cukup-cukup iwak sak karepe. Wong sugih, Pak. Jarene kasire, totalnya ini Pak, piro sih? HP ku di anune, barcode di barcode. Itulah gambaran orang kalau punya sangu yang banyak. Kalau kita sangu ke akhirat itu banyak, subhanallah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang karena sangune akeh niku. Kok ngeten dalam rangka lompok-lompok sangu kalau kalian jenengan. Lompok-lompok sangu. Apalagi mulai sholat sunnah sebelum subuh tadi itu sudah dapat dunia seisinya. Apa ndak hebat itu? Tapi menurut saya dihitung nggih. Menurut saya dihitung. Sing dihitung niku dosane mawon. Kalau kebaikan itu jangan khawatir, malaikat tidak akan salah hitung. Tapi dosa niku lho Pak sing harus kita taubati. Maka orang-orang yang timbangan kebaikannya itu hanya sedikit, ini orang nekat, bonek Pak. Bodoh nekat, maka fa'umuhu hawiyah, tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Tahukah kamu apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, yaitu neraka yang sangat panas, apinya menyala-nyala. Allahumma ajirni minan. Mudah-mudahan kalau kalian jenengan tidak sampai nyemplung neraka.
Maka pembakar dosa yang pertama itu adalah at-taubah, memperbanyak tobat kepada Allah. Ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan qaddalat nususul kitab was sunnah, telah ditunjukkan di dalam Al-Qur'an ataupun As-Sunnah, ya, ala anna uqubatid dunub tazulu anil abdi binahwi asyrati asbab. Penghapus dosa itu minimal ada 10 yang akan bisa menjadi cleaner. Jadi dosanya itu di laundry, Pak. Ini mumpung masih ada kesempatan ini, Pak. Karena kalau sudah meninggal dunia itu yang ada hanya penyesalan. Sekarang ini kalau kita mau mendengarkan jutaan orang di alam kubur itu ingin kembali ke dunia. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Allah Ta'ala mengingatkan, infakkanlah hartamu sebelum datang kematian. Karena orang kan kalau sudah mati mereka mengatakan, rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia, ya Allah, walaupun hanya sebentar saja. Kalau ditanya, tidak dituruti kata apa? Balik nantinya sebentar. Apa menyelesaikan rumah yang belum jadi? Apa bagi warisan anak-anak? Tidak. Ternyata mereka mengatakan fa'asaddaqa wa akun minas sholihin. Badhe kula entekaken Gusti donya kula Gusti. Untuk sedekah gawe sangu kula mati. Wa akun minas sholihin, dan aku akan memperbanyak amal-amal sholih. Mek niku tok tiba yang dikepingin. Maka beruntunglah orang yang ketika dia hidup di dunia ini memperbanyak amal sholih. Dengan sudah termasuk ahli masjid, ya, istiqomah. Istiqomah niku ajek. Bukan ikatan suami takut istri di rumah, tapi ajek. Satu itu taubat kepada Allah. Karena taubat ini adalah merupakan pengukur dosa yang paling utama. Dan tadi itu Allah Subhanahu wa taala itu akan membuka lebar-lebar pintu taubat bagi hambanya. Gusti Allah niku seneng. Ya. Ma min sautin ahabbu ila Allah min sauti abdin mudnibin taba ila Allah falyakul labbaika ya abdi salmaturid. Tidak ada suara yang lebih indah dalam pendengarannya Allah selain suara hambanya yang DP nyun sepunten bertobat kepada Allah. Sampai kemudian Allah Ta'ala mengatakan, labbaika ya abdi, ya hambaku, sal maturid, sekarang kamu minta apa tak turuti. Nah, tobat niku sing sae niku bersegera, Pak. Boten usah disemayani. Aku tak tobat engko lagi awal Januari gitu. Rada lodang aku saiki sih. Nah, boten saged ngoten. Karena apa? Karena badiru bil a'mali sholihat. Bersegeralah kita itu beramal soleh. Kenapa? Fa innaka la tadri idza hanal lailu hal ta'isu ilal fajr. Kalau malam tiba, tidak ada jaminan kan kita masih hidup pagi hari. Beberapa bulan yang lalu, saudara kita jamaah di Masjid Al-Firdaus Curungrejo itu, Pak. Salat Isya rakaat pertama ngeblak. Langsung sedo. Itu kan kematian yang indah. Karena kita ini kan sama-sama tidak tahu kapannya. Mungkin panjenengan dulu, saya yang belakangan. Atau sebaliknya, kula sing keri jenengan sing rumiyin. Kan sama-sama tidak tahu kita. Tapi kematian itu adalah rahasia ilahi. Dan yang kita harapkan itu hanya husnul khotimah. Jenengan lek ndonga njaluk umur dawa napa njaluk husnul khotimah? Napa? Husnul khotimah nggih. Bu umur dawa kabeh mati urip dhewe ya napa jenengan? Wis kentekan kanca. Yang penting husnul khotimah. Bahkan kalau ditanya, sing kula dhewe enggak iso jawab nek. Milih pundi? Mati sakniki husnul khotimah. Sakniki niki lho, sakniki niki.
atau 10 tahun kas tapi gorong karuan. Lah gak iso jawab jenengan. Padha mbek kula gak iso jawab. Lah cara milih sing 10 tahun kas apa yo wis kurang. Guys minimal umur 90. Tapi husnul khotimah apa enak nih. Tapi putune pun bosen. Lah 90 nggih pun gak iso lapo-lapo ta. Bolak-balik mek teko omah. Sakniki napa? Kontrol. Kok meneh njogo obat. Nek mboten tok isine urip. Dar napa-napa pun mboten saged. Maka mari peluang tobat ini kita manfaatkan. Allah Ta'ala itu senang kepada hamba yang bertobat. Dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53. Dewa pun oleh pirang ayat dewa mboten supi ya. Makanya dikaji nonton dia. Yang pertama surat apa Pak? Terus lali tok jote bedhe wong tuwek kon. Tadi surat apa? An-Nisa 79. Ya surah ayat 30, An-Nisa 79. Sekarang surat Az-Zumar ayat 53. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kul, katakan wahai Rasulku, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, sing kebacut oleh nglakoni dosa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa terhadap rahmat Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu akan mengampuni dosa-dosamu semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Karena Allah Ta'ala itu maha pengampun dan maha penyayang. Penyayang ini lho Pak sing garai. Yang saya jenengan enggak ada putra, nglakoni salah. Jam 12 bengi kan mulih. Gak pamit. HP ini mati. Yang mesti kan di lawang wis napa? Wis celem-celemut. Oh teko tak kuampleng. Tapi begitu wis teko ngamuk tiba anake buka lawang, "Asalamualaikum, sepuntene Pak niku kula ban kula bocor." Sepuntene Pak, bapak gorong ngamuk, kira-kira dadi ngamuk napa dadi welas? Dadi welas. Itulah sayangnya Allah kepada hambanya melebihi orang tua kepada anak. Ngapunten Gusti ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana. Saya telah mendolimi diri saya. Ngapunten Pak, kula mboten ngabari HP kula mati Pak. Sakjane kula pun wangsul ket wau, tapi ten dalan niku wau. Lah niki akhire bapak sing wis cemu-cemu niku dadi melas. Itu dimaksud ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Bahkan dalam kitab Riyadhus Shalihin di situ ada hadis yang panjang berupa cerita. Rasulullah memberikan sebuah cerita begini. Ada seorang pengembara dengan berbagai macam perbekalannya yang dia bawa. Naik onta. Terus saniki tiang lungo nggo motornya itu perbekalan karena perjalanan jauh. Di tengah perjalanan orang tadi itu karena kepayahan istirahat, ontanya dicancang di pohon kurma, dia senden tertidur. Sebab gandengane senden ini mesti turu. Sebab nyaman. Monggo silakan dicari posisi yang paling nyaman. Lebih nyaman lagi besok bawa bantal, Bu. Jadi kalau ngaji jenengan layayan. Langsung senene be apa Jainal ini. Nah, begitu terbangun, tiba-tiba onta yang dicancangnya tadi hilang. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu, bagaimana bingungnya orang ini. Mari ten rest area, ini mantun makan, istirahat, kamar mandi, bareng katen teruskan perjalanan, motornya hilang. Sak perbekalannya sekali. Tasnya sing sini duit di jero motor. Yang ada ya sekedar yang dikesak nih, yang bayar kopi.
Ya apa kira-kira? Bingung dia. Sampai ke sana kemari dicari, nandi onta. Lah kok dilalah, golek onta lu kesel, akhirnya keturunan mana? Betul dalam hadis katakan begitu, Pak. Keturunan mana? Keturunan mana? Bareng ngoten melek, tiba-tiba ontanya itu yang tadi hilang sudah tengok-tengok di hadapannya. Tiba gak dicolong wong, mek untane rada nglejing. Dole gak pamit jeragane kan. Nah, saking bahagianya orang tadi yang ontanya itu hilang, tiba-tiba ada di depan matanya. Dia itu langsung bersyukur, alhamdulillah, alhamdulillah matur nuwun Gusti, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Sampai dongon niku kuwalik. Matur nuwun Gusti, matur nuwun, jenengan kawula kula pangeran jenengan. Nah, betul lah, bisa begitu, Pak. Ya. Kata Rasulullah, itu Gusti Allah itu tertawa itu. Mesem itu. Ya. Karena orang ini ahtau min siddatil farah. Bahagia. Saking bahagianya sampai napa? Keprojot omong. Nah, bahagianya Gusti Allah nampani hamba-hambanya yang taubat itu mengalahkan bahagianya orang tadi itu yang menemukan onta tadi itu. Maka jangan berputus asa terhadap rahmat Allah. Sudahlah Pak, sebesar apapun dosa kita, asal kita mau taubat. Tapi taubatan nasuha lho nggih. Bukan taubatan kumata. Mari taubat umat boten ngoten dimaksud ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi Gusti Allah itu senang kalau melihat hambanya itu bertobat. Dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, qadima ala Nabi SAW sabiyun. Rasulullah itu kedatangan tamu. Tamu ini adalah serombongan tawanan perang. Yang di tengah-tengah rombongan tawanan perang itu ada ibu-ibu yang sedang mencari-cari bayinya. Tatkala si ibu tadi itu berhasil menemukan bayinya, maka saking seneng ibu tadi, yang bayangkan loh Bapak Ibu, ibu kehilangan bayi. Bagaimana perasaannya? Kemarin saya tidak bisa bayangkan di YouTube itu ada seorang anak yang udan-udan, yang pasti itu lihat itu videonya ya. Padahal itu bukan sungai, hanya selokan, tapi rupanya pas udan itu rotok banter. Hanya itu kita bayangkan bagaimana perasaan orang tuanya. Lah ini ibu tadi yang merupakan rombongan tawanan perang tadi itu ya, susah karena anaknya itu hilang. Dan tiba-tiba ketemu. Begitu ketemu langsung dipeluk itu anaknya itu dengan tangisan, langsung diberi asinya. Nah, kemudian Rasulullah bertanya, "Ibu sing koyo ngono iki mah, apa kira-kira tega ya, melemparkan anaknya ke dalam kobaran api?" Tentu jawabannya tidak. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, ya, Allahu arhamu bi ibadihi min hadihi bi waladiha. Sayangnya Gusti Allah kepada hambanya itu melebihi sayangnya ibu tadi kepada anak. Jadi Gusti Allah itu sebenarnya tidak kepingin hambanya itu dilemparkan dalam neraka. Jadi hadis ini menunjukkan betapa besarnya kasih sayang Allah kepada hambanya. Hanya saja kadang-kadang hambanya itu yang tidak mau mendekat kepada Gusti Allah. Padahal Allah Ta'ala itu senang kalau hambanya itu bertobat, itu senang. Dan orang yang berbahagia itu salah satu cirinya adalah orang yang diberikan taufik. Taufik itu kerentak dalam hatinya untuk senantiasa bertobat kepada Allah Ta'ala sebelum dia meninggalkan dunia ini. Sebagaimana para pelaku-pelaku dosa, jangan mesti masih ingat
Ada seorang yang telah membunuh 99 orang. Ini hadisnya sahih dikisahkan oleh Rasulullah. Di masa Bani Israel ada seorang yang ya kira-kira kali saat ini preman lah. Sudah membunuh 99 orang. Tapi kemudian dalam hatinya itu ada taufik, ada kerentak, ada hidayah Allah untuk dia itu mengakhiri perjalanan hidupnya itu dengan taubat. Tapi dia nggak ngerti caranya, nggak pernah ngaji, Pak. Nah, dia tanya pada seorang yang dianggap alim. Ditanya itu, bagaimana cara saya bertobat? Padahal dosa saya itu tidak main-main. Kata kiai tadi, dosa saya sama nopo? Saya telah membunuh 99 orang. Kaget kiainya itu. Berapa? 99. Waduh, abot samanya. Wong ayate man qatala nafsan bi ghairi nafsin fa ka'annama yaqtuluna nasa jami'a. Sapa sematene wong siji kok matene wong kabeh. Sampeyan angel kaya itu tobat itu. Maka semangatnya bertobat tadi kemudian luntur, Pak. Akhirnya dipateni pisan niku. Jangkeplah 100. Tapi kemudian semangat tobat itu masih belum hilang. Saya terus mencari. Dewa ketemu kiai sing mek pinter tapi tidak bijaksana. Dalilnya bener, tapi ngempaknoe salah. Nah, jadi seorang pendakwah itu harus bijaksana. Lalu arek mabuk di perapatan didalili innamal khamru wal maisiru, ya ditutup botol, Pak. Ini sama dengan yang tadi itu, jangkepi 100. Akhirnya dia mencari-cari lagi itu, mbok menawa sih ada second opini, ada jawaban yang berbeda. Karena dia masih kepingin tobat. Oleh kepingin tobat itu temenanan. Ketemu dengan kiai yang pinter plus bijak. Yai ngapunten yai kula kepengin tobat. Napa saged kira-kira? Apa tujuane sampean? Kula awale mateni wong 99. Terus wonten kiai ini kula tak takoni bulet. Ya terus kula beresi pisan. Jadi jangkep 100 jare yai ini wah lek kleru awak iki. Bablas pisan kira-kira. Tapi karena kiainya itu bijaksana. Oh, dosane sampean pancen gede. Gede dosane sampean. Tapi ono kabar. Allah Ta'ala telah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Di dalam hadis qudsi Allah Ta'ala juga pernah menyatakan melalui lisan baginda Rasulullah SAW, "Ya bani Adam, wahai manusia, lau amiltukum khotoya hatta mala'atis sama, summa nadimtum fataballahu alaikum." Kamu melakukan perbuatan dosa sampai engkau penuhi langit dan bumi ini dengan dosa-dosamu, tapi kemudian engkau bertobat, maka Allah akan ampun. Rasulullah juga memberi kabar, at-taib minad danbi kaman la danbalah. Orang yang bertobat dari dosa itu seperti orang yang bersih dan tidak punya dosa, asalkan taubatnya itu taubat yang beneran. Tapi ya itu memang sampean harus tobat nasuha, tinggalkan kejahatan yang sudah saya lakukan selama ini, mohon ampun kepada Allah, cari tempat yang di situ sampean bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan taubat. Ngoten ya. Akhirnya dia berjalan itu terus tapi dengan semangat tobat. Singkat cerita kemudian dalam perjalanan itu dia meninggal dunia, maka terjadi gegeran itu antara malaikat rahmat dengan malaikat azab. Jadi malaikat pun pernah berdebat Bapak itu. Jari malaikat azab, ini bagianku ini mateni wong 100 ya. Ini tak beresane jari malaikat rahmat, ojo wis tobat ya. Kemudian Allah Ta'ala mendengar itu. Akhirnya Allah Ta'ala perintahkan, wes itu bagiannya malaikat rahmat. Subhanallah. Betapa sayangnya Allah Ta'ala kepada hambanya yang bertaubat. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tentang orang yang membunuh 99 orang kemudian dijangkepi 100 itu. Sehingga akhirnya ketika ruhnya dicabut, maka dia menjadi bagiannya malaikat rahmat.
Yang namanya manusia Pak, kalau kalian jenengan ini kan menungso. Siapa sih yang suci dari dosa? Tidak ada. Masuk keceluk ustadz, keceluk kiai, selama dia masih manusia mesti berdosa. Termasuk si ngomong, nggih kula ngakoni. Kula niki napa gudange dosa. Lah nyen mboten ngakoni, lah nyen lak pabrike ya. Pabrik gudang akeh pundi ya. Wis pokoke padha akeh. Maka lebih perlu lagi kita bertaubat kepada Allah. Dan taubatnya seorang hamba itu akan mendatangkan kasih sayang Allah kepadanya. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu menyukai orang-orang yang bertobat, membersihkan dirinya dari dosa-dosa dan kesalahan. Maka orang yang baik bukan orang yang tidak punya salah Pak. Siapa Pak tidak punya salah? Apalagi ya dalam peribahasa Arab itu ada kata-kata man kasura kalamuhu kasura khata'uhu. Sapa sing akeh omonge iku sing paling akeh salahe. Lah sampeyan iki sing paling akeh omonge kula ya. Jenengan lame ngeten selamat dari dosa jenengan. Sing paling potensi dosa itu ya sing akeh ngomonge ngeten iki. Makane wong mudhara akeh-akeh nggih dimareni mawon nggih. Itu ada man kasura kalamuhu kasura khata. Wong sing gedabrus itu mesti luwih akeh dosane. Surat Al-Baqarah 222 itu sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai hambanya yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin dan menyukai hambanya yang hidupnya bersih. Bersih itu ternyata mendatangkan kecintaan Allah. Jadi pantang orang yang beriman itu al-khabrasu. Harus bersih. Rasulullah itu kan penampilannya subhanallah, menarik orang yang melihatnya. Ya. Beliau senang parfum. Beliau kan mengatakan hubiba ilayya min dunyakum salasa. Hobiku itu ada 3. Yang pertama adib. Aku senang itu dengan parfum-parfum yang wangi-wangi. Tapi sing seger loh Pak nggih. Muncul wangi nih koyo dadi sak masjid ngoten niku koyo ngelu lek ngoten. Adib itu hobinya Rasulullah itu minyak wangi. Wanisa Rasulullah itu sebenarnya menghormati kaum wanita, memuliakan kaum wanita. Wajulat qurratu aini fis shalah dan dijadikan hatiku ini tenang dalam salat. Itu Rasulullah. Yang kedua, si oleh loro ya pun tek waktu ini. Wis terpaksa PR ngene iki. Niku lek di WA malih lho nggih, Pak. Lek di WA ya lali wis oleh siji cukup. Nggih, cetutane iki. Gak mari anjene ngaji nih ngeten iki. Sing penting alon-alon pokoknya tutup kan ngoten. Karena hanya 45 menit untuk menerangkan 10 pasal ini ya enggak cukup, Pak. Enggak cukup. Paling boten sampai jam 09.00 niki mangke. Sampai jam 09.00 jenengan pena mek senden tok kula sing kesel. Yang kedua ini gandengane. 2 aja dulu ini gandengane taubat. Apa itu? Istighfar. Istighfar. Istighfar itu artinya adalah talabul maghfirah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu ampunan. Jadi istighfar ini dari kata-kata istaf'alah. Wajahnya itu istaf'alah yang artinya adalah meminta sesuatu. Jadi istighfar artinya adalah minta ampunan. Ampunan itu apa? Ya supaya kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala ditutupi dosa-dosa kita. Ibnul Qayyim al-Jauziyah mengatakan ketika orang itu mengucapkan astagfirullah maka berarti dia itu yang pertama meminta ampunan Allah Ta'ala sehingga minta ditutupi aib-aibnya di dunia. Maka di antara zikir pagi dan petang yang diajarkan oleh Rasulullah selain yang saya baca tadi Allahumma asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas, itu ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ampunan dan keselamatan. Jadi al-afwa itu ampunan.
Bukankah kalau kita sudah mendapatkan ampunan Allah padang Pak hidup kita? Padang. Sama dengan anak tadi loh. Ya. Kalau anak itu sudah orang tuanya itu gak sudah muring-muring seneng guys. Nah kalau orang tuanya sih muring-muring kan susah itu anaknya. Apalagi sampai dikongkon minggat bareng. Terus gak anak-anakan, gak anak diatur. Nelangsa itu Pak. Maka orang yang beriman dia senantiasa membaca istighfar. Seringkali saya sampaikan istighfar itu banyak sekali macam dan ragamnya. Bisa kita baca istighfar Nabi Adam. Yang tadi kita baca itu. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibu-ibu kali masak, kali maca niki wae Rabbana zalamna anfusana. Masakane mateng istighfar oleh 100. Kan lumayan. Timbangane nyetel TikTok. Timbangane nyetel lagu koplo. Kan lebih baik baca itu. Atau kita baca istighfarnya Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus itu di dalam perut ikan. Beliau membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu yang beliau baca. Sehingga kemudian Allah Ta'ala memberikan pertolongan kepada Nabi Yunus. Tapi dalam Al-Quran dikatakan falaula annahu kana minal musabbihin. Kalau saja seandainya Yunus itu sebelum-sebelumnya tidak termasuk orang yang musabbihin, memperbanyak tasbih, ya, memuji aku, mensucikan aku kata Allah, ya, lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Mbok sampai kiamat tidak bakal saya tokkan dari perut ikan. Berarti Nabi Yunus ini sudah membiasakan membaca tasbih, membaca istighfar. Dan Rasulullah bersabda, tuba, beruntunglah orang liman wajada fi sahifatihi. Ketika dia mendapatkan dalam catatan amalnya isinya itu istighfaron kasiro. Isinya itu istighfar toh. Lebih-lebih yang paling istimewa kita baca sayyidul istighfar. Yang diajarkan oleh Rasulullah itu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu sayyidul istighfar. Seperti orang yang kembali suci ketika kita bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai ke Rasul itu memberikan tuntunan perbanyak istighfar sampai beliau itu tidak kurang 70 kali. Dalam riwayat yang lain 100 kali beliau itu bertobat kepada Allah. Padahal sudah dijamin masuk surga loh kanjeng Nabi, apalagi kita. Maka Nabi itu kan selalu memerintahkan baca istighfar. Bahkan kalau dalam majelis ini ya, kalau dalam majelis seperti ini supaya nanti dosa-dosa kita diampuni, kita baca doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang kita kenal dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa humma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.